warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang solih-solihah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik asyik dan menyenangkan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, dan tetap jaga jarak aman dimanapun berada. Tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan jaga imun tubuh dengan selalu gembira. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan tentang panas dan perpindahannya pada tema 6, subtema 3, pengaruh kalor pada kehidupan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum melanjutkan menyimak video pembelajaran ini, mari anak-anak berdoa dulu agar anak-anak diberikan kelancaran, kemudahan, dan kefahaman dalam mengikuti materi pembelajaran hari ini. Setelah itu, disiapkan dulu buku pelajarannya hari ini. Diharapkan setelah mempelajari materi pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik, dan memahami gambar cerita. Baik anak-anak, jika sudah siap, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani pun baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. "Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa?" Ternyata ibu hari ini belajar memasak. Ibu belajar memasak dari televisi. Televisi merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Lani membantu ibu mengambilkan spatula dari kayu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan tadi. Mengapa ibu tidak menggunakan sendok sayur yang terbuat dari logam untuk mengaduk sayuran dalam panci? Karena sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saat sendok logam itu mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia ikut panas. Itulah yang dinamakan konduksi. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Ya, perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan ada pula yang tidak. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik.
Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut ini. Panci yang biasa digunakan untuk memasak air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Yang kita butuhkan adalah batang besi, batang tembaga panjang, sumpit bambu, sumpit dari bahan plastik, bahan kain, lilin, dan korek api. Yuk kita mulai menyimak percobaannya. Sambil menyimak video pembelajaran ini, anak-anak bisa membuka buku siswa pada halaman 140 dan 141. Ternyata setelah kita memegang batang besi dan tembaga menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu, tangan kita tidak terasa panas loh. Hal ini karena sumpit dari bambu adalah isolator, sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Kita lanjutkan pada percobaan berikutnya. Kita memegang batang besi dan tembaga menggunakan sumpit dari plastik, ternyata juga tidak terasa panas di tangan karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik adalah isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Selanjutnya, kita memegang batang besi dan tembaga menggunakan bahan kain. Ternyata di tangan juga tidak terasa panas. Hal ini karena kain merupakan isolator juga, sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Dari percobaan kali ini, yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Sedangkan bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, kain, handuk, dan plastik. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor dan ada juga beberapa benda yang bersifat
menghambat perpindahan kalor. Kemampuan benda berbeda dalam penghantaran kalor. Benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut dengan isolator. Sifat benda yang berbeda ini dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Benda yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi termos juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Stewart. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat memerlukan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Stewart menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Stewart dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Wah, keren sekali ya anak-anak. Benda di sekitar kita yang menggunakan prinsip hampir sama dengan termos adalah jaket dan selimut. Siapa yang punya jaket dan selimut? Hayo, tadi pagi setelah bangun tidur selimutnya sudah pada dilipat apa belum nih? Anak yang rajin tidak akan pernah lupa untuk melipat selimutnya setelah bangun tidur. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Setelah menyimak beberapa uraian tadi, tentunya anak-anak bisa menggambar sebuah termos, selimut, atau panci. Akan lebih menarik lagi jika gambarnya diberikan keterangan. Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk
memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga kita temukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Nah, sekarang perhatikanlah gambar cerita berikut ini. Di manakah kamu biasanya menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Gambar yang pertama ini merupakan gambar cerita dari sebuah buku pelajaran. Kesan yang kita tangkap dari gambar cerita ini adalah menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Untuk gambar cerita yang kedua adalah gambar cerita yang berasal dari majalah. Kesan yang kita tangkap dari gambar cerita ini adalah menceritakan gambar seorang anak yang menderita penyakit kanker ganas dan berjuang pantang menyerah. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar cerita dari poster. Kesan yang kita tangkap dari gambar cerita ini adalah menceritakan tentang gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya agar berani minum obat supaya cepat sembuh. Selain dari ketiga contoh gambar cerita tersebut, di rumahmu masih banyak loh anak-anak beberapa gambar cerita yang menjelaskan cara penggunaan beberapa alat elektronik yang ada di rumahmu yang berhubungan dengan penggunaan konduktor dan isolator, misalnya setrika dan sebagainya. Nah, anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa panas dapat berpindah tempat melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiganya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.